Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riyadi Inabasomba dengan NIM M0112211050 dari Prodi Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel dan pewarisan sifat. Jadi di pembelahan sel dan pewarisan sifat ini saya akan menjelaskan 5 bagian. Yang pertama yaitu DNA, RNA, gen, dan kromosom. Yang kedua, pembelahan sel mitosis. Yang ketiga, pembelahan sel meiosis. Yang keempat, pewarisan sifat. Dan yang kelima, hubungan pembelahan sel dan pewarisan sifat. Langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. Adalah molekul besar yang menyimpan informasi genetik dalam sel. DNA terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin atau biasa diberikan simbol A, sitosin diberikan simbol C, guanin diberikan simbol G, dan timin diberikan simbol T, yang disusun dalam urutan tertentu untuk membentuk kode genetik yang unik. Terus yang kedua, yaitu RNA atau ribonukleik acid. Adalah molekul yang terdiri dari satu untai polinukleotida dan berfungsi sebagai pengantar informasi genetik dari DNA ke protein. RNA juga dapat berperan dalam regulasi ekspresi gen. Yang ketiga yaitu gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup. Gen adalah segmen DNA yang mengandung informasi untuk membuat protein atau RNA tertentu yang mengatur fungsi sel dan organisme secara keseluruhan. Terus yang ketiga yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur yang terdapat di dalam inti sel yang terdiri dari DNA dan protein. Kromosom membawa informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom sehingga totalnya adalah 46 kromosom. Kita melangkah ke materi yang kedua yaitu pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah suatu proses di mana sel induk membelah menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Proses ini terdiri dari beberapa siklus, yaitu siklus pertama yaitu fase interfase. Fase ini terjadi sebelum pembelahan sel dimulai. Sel mengalami pertumbuhan dan mempersiapkan diri untuk pembelahan sel dengan melakukan sintesis DNA dan memperbanyak organel-organelnya. Yang kedua yaitu fase profase. Fase ini ditandai dengan terbentuknya kromosom yang terdiri dari 2 kromatik yang identik. Sentriol yang terletak di kutub sel mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan membentuk benang-benang spindle. Dan yang ketiga itu fase metafase. Fase ini ditandai dengan kromosom yang sudah berada di tengah-tengah sel. Benang spindle menarik kromosom ke tengah sel dan kromosom yang terlihat seperti huruf X itu teratur. Yang keempat yaitu fase anafase. Fase ini dimulai dengan pemisahan kromatik yang terpisah satu sama lain dan ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang kelima yaitu fase telofase. Fase ini terjadi ketika kromosom yang sudah terpisah tiba di kutub sel dan membentuk inti baru. Selanjutnya terbentuk 2 sel anak yang identik secara genetik. Jadi setelah pembelahan sel mitosis, 2 sel anak yang terbentuk akan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk dan fungsi yang sama pula. Proses ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan pada makhluk hidup. Jadi pada pembelahan meiosis ada 2 meiosis. Yang pertama meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama memiliki subtahap profase pertama yang memiliki beberapa tahap. Yang pertama leptonen, di mana kromatin berubah menjadi kromosom, dan tahap kedua sigoten, di mana sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga pakiten, di mana kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Yang keempat diploten, di mana kromosom homolog agak terpisah. Dan yang kelima yaitu diakinesis, di mana sentriol berada di kutub yang berlawanan
terbentuk benang gelendong. Materi yang keempat yaitu pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah proses transfer karakteristik atau sifat dari induk ke keturunan melalui genetika. Sifat-sifat tersebut dapat bersifat dominan atau resesif dan dapat diturunkan secara acak melalui pewarisan alel-alel yang terdapat pada kromosom. Pewarisan sifat juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pola makan, paparan radiasi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekspresi genetik. Namun, dalam konteks hukum Mendel, pewarisan sifat lebih banyak dipelajari dari segi genetik dan alel-alel yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Pola-pola hereditas mencakup pewarisan sifat induk pada keturunannya melalui gamet dengan aliran tertentu. Prinsip-prinsip pewarisan sifat telah dikemukakan oleh hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama atau hukum dominansi. Hukum Mendel pertama menyatakan bahwa jika dua alel yang berbeda, contohnya alel dominan dan alel resesif, hadir pada individu yang sama, maka alel dominan akan menonjol dan mengekspresikan sifatnya, sedangkan alel resesif akan tertutup dan tidak terlihat. Contohnya, jika seekor hewan memiliki alel dominan untuk warna bulu hitam dan alel resesif untuk warna bulu putih, maka hewan tersebut akan memiliki warna bulu hitam karena alel dominannya menonjol. Selanjutnya yaitu hukum Mendel II, menyatakan bahwa ketika dua alel yang berbeda dipisahkan selama pembentukan sel kelamin, masing-masing alel akan memiliki kesempatan yang sama untuk diturunkan kepada keturunannya. Dalam hal ini, alel-alel tersebut akan terpisah secara acak dan tidak bergantung satu sama lain. Contohnya, jika seekor hewan heterozigot untuk warna bulu hitam diberikan simbol B besar B kecil, dikawinkan dengan hewan yang juga heterozigot untuk warna bulu hitam B besar B kecil, maka anak keturunan mereka memiliki peluang 25% untuk memiliki genotip homozigot dominan atau B besar dan warna bulu hitam 50% untuk memiliki genotip heterozigot atau B besar B kecil dan warna bulu hitam, dan 25% untuk memiliki genotip homozigot resesif (B kecil dan warna bulu putih. Hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua memiliki perbedaan, yaitu hukum Mendel pertama mengalami proses segregasi atau pemisahan sel secara bebas, sedangkan hukum Mendel kedua mengalami pengelompokan gen secara bebas. Selanjutnya, materi terakhir yaitu hubungan pembelahan sel dan pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah proses transfer karakteristik atau sifat dari induk ke keturunannya melalui genetika. Sifat-sifat tersebut dapat bersifat dominan atau resesif dan dapat diturunkan secara acak melalui pewarisan alel-alel yang terdapat pada kromosom. Pewarisan sifat juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pola makan, paparan radiasi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekspresi genetik. Namun, dalam konteks hukum Mendel, pewarisan sifat lebih banyak dipelajari dari segi genetik dan alel-alel yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Pewarisan sifat dari induk ke anak dapat terjadi melalui mitosis. Misalnya, pada makhluk hidup yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Sementara, makhluk hidup yang melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui pembelahan meiosis. Yang pertama, pembentuk gamet pada hewan tingkat tinggi dan manusia atau gametogenesis. Pembentukan gamet atau gametogenesis adalah proses meiosis dan diferensiasi membentuk sel-sel reproduksi spesifik. Pembentukan gamet atau gametogenesis pada hewan tingkat tinggi ada dua macam, yaitu spermatogenesis yang terjadi pada hewan jantan atau dalam testis, dan oogenesis yang terjadi pada hewan betina dalam ovarium. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa atau sel kimia jantan yang terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus.
Proses spermatogenesis berlangsung sebagai berikut. Sel primordial sperma yang bersifat diploid di dalam testis membelah secara mitosis berkali-kali dan akhirnya membentuk atau menghasilkan 4 sel spermatogenum diploid. Sel spermatogenum mengalami perkembangan dan membelah secara mitosis dan membentuk spermatoid primer. Kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1, kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis pertama dan menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder yang haploid. Setiap spermatosit sekunder akan melanjutkan pembelahan secara meiosis kedua dan masing-masing menghasilkan 2 spermatosit sehingga pada akhir meiosis 2 dihasilkan 4 spermatosit. Selanjutnya, keempat spermatid akan mengalami pematangan 4 buah spermatozoa yang haploid. Setiap spermatozoa mempunyai ekor untuk membantu pergerakan, mengandung akrosom yang dapat menghasilkan enzim proteinase dan hydrodinase untuk menembus lapisan pelindung sel telur selama pertumbuhan dari spermatogenum sampai menjadi spermatozoa dalam menghasilkan hormon jantan yaitu hormon testosteron. Proses pembentukan spermatozoa ini berlangsung mulai dari menginjak dewasa dan berjalan terus-menerus. Kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di dalam ovarium oleh sel folikel. Proses yang terjadi pada oogenesis yaitu sel primordial ovum atau oogenesis yang bersifat haploid, membelah secara mitosis berkali-kali dan menjadi oosit primer. Oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama dan akan menjadi oosit sekunder dan haploid, kemudian menjadi badan polar atau sel polosit sekunder. Sedangkan sel polosit primer membelah menjadi 2 buah sel polosit sekunder. Pada akhir oogenesis, ootit akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi sebuah ovum haploid yang fungsional dan 3 sel polosit sekunder akan mengalami degenerasi. Bagian ovum luar diselubungi oleh yang fungsional dan 3 sel polosit sekunder akan mengalami degenerasi. Bagian ovum luar diselubungi oleh membran corona radiate dan zona pellucida. Selama pertumbuhan dan perkembangannya, ovum diatur oleh hormon wanita atau estrogen dan progesteron. Oogenesis pada manusia berlangsung sejak awal hingga dewasa dan berjalan sampai berumur 40 atau 50 tahun saja. Pada waktu seorang bayi perempuan dilahirkan, kedua ovariumnya mengandung 400.000 ovum primer dalam tahap perfase pembelahan meiosis pertama. Oosit primer ini tetap berada dalam tahap profase sampai mencapai kematangan seksual. Selanjutnya itu pembentukan gamet pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis terjadi pada antena atau kepala sari. Mikrospora mengalami karyokinesis menjadi inti generatif dan inti vegetatif. Selanjutnya, inti generatif membelah secara mitosis menjadi 2 yaitu inti generatif pertama dan kedua. Dihasilkan 4 sel dengan masing-masing memiliki 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Yang kedua, makrosporogenesis. Makrosporogenesis terjadi pada ovarium atau bakal buah. Terbentuk megagamet dengan 8 inti, 2 inti menyatu atau sinergit yang terletak dekat mikrofil, 3 inti menyatu atau antipoda yang terletak dekat kalasa, 2 inti menyatu di tengah atau inti kandung lembaga sekunder disingkat IKLS, dan 1 sel telur. Terjadi 3 kali karyokinesis dan pembelahan hanya pada intinya saja dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan selanjutnya menjadi ke-8. Hasil pembuahan ovum dan inti generatif pertama akan menjadi embrio, sedangkan inti generatif 2 yang membuahi IKLS akan menjadi endosperm. Demikianlah materi dari saya. Apabila ada materi atau ucapan saya yang tidak sesuai, mohon dimaafkan.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.